Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa di pendampingan individu ke-8, Pak Makrifudin, ya, sebagai pendampingan individu terakhir di program pendidikan guru penggerak. Sebelumnya, bagaimana kabarnya Pak Makrifudin? Alhamdulillah, luar biasa. Kemarin baru pulang ya dari Surabaya. Kok tahu? Oh, luar biasa sekali. Oh iya Pak. Mana oleh-olehnya nih? Bagaimana Pak selama mengikuti pelatihan di Surabaya ya? Ya. Kesan-kesannya bagaimana? Sangat luar biasa. Dapat ilmu yang baru ya. Alhamdulillah. Dapat ilmu baru dan dimanfaatkan, belajar sebaik-baiknya karena waktunya sangat sedikit dan tanggung jawabnya yang besar. Luar biasa. Jadi mohon izin karena Pak Makrifudin baru pulang dari Surabaya, masih capek juga. Jadi saya persingkat saja waktunya, Pak Makrifudin. Mohon izin kita lanjut di pendampingan individu yang ke-8. Pada bagian awal nanti kita akan diskusi 1 bulan terakhir apa saja yang sudah dilakukan, termasuk kemarin ya di Surabaya itu, mungkin bisa diceritakan secara singkat. Kemudian di bagian inti kita akan memetakan karakter murid. Setelah itu ada visi misi program yang berdampak pada murid, kemudian rencana yang akan dilakukan untuk mengimplementasikan visi dan misi serta program sekolah yang berdampak pada murid, dan terakhir adalah refleksi dari proses pendampingan selama 9 bulan. Sudah siap Pak Makrifudin? Insya Allah siap. Baik, bismillah. Yang pertama mungkin bisa diceritakan secara singkat, selama 1 bulan terakhir apa saja yang sudah dilakukan dan apa saja yang menjadi capaiannya. Silahkan. Yang dilakukan selama 1 bulan ke depan ini yaitu 1 bulan terakhir, 1 bulan terakhir ini memastikan supaya kegiatan budaya-budaya positif yang sudah kita rencanakan bersama itu berjalan dengan lancar, ya. Terutama budaya positif yang ada di kelas. Yang terkait pelatihan di Surabaya? Untuk terkait pelatihan di Surabaya, yaitu bagaimana kita meningkatkan kompetensi diri, gitu ya. Jadi di sini kita diajarkan untuk membuat suatu istilahnya itu pelatihan portofolio digital, ya. Itu adalah suatu hal yang baru buat saya, gitu ya. Jadi di mana file-file yang seharusnya tersimpan dengan baik pada drive sebelumnya itu bisa dibuat semenarik mungkin dan teratur dan terrapi dalam satu portofolio digital. Dan itu menurut saya sangat luar biasa. Baik, luar biasa sekali. Nanti mungkin kita bisa belajar ini biar kita juga bisa buat portofolio digital. Oh, siap. Baik, lanjut pada pendampingan individu yang ke inti, pemetaan karakter murid nih, Apa hal menarik yang Pak Makrifudin dapatkan ketika melakukan pemetaan pada murid di kelasnya Pak Makrifudin? Bisa diceritakan. Oke. Untuk pemetaan karakter murid di kelas saya itu kebetulan saya memiliki kelas anak secara umumnya atau di kelas secara umumnya binaan? Secara umum saja. Oh iya, secara umumnya sangat luar biasa sih. Kalau di kelasnya IPS itu mereka ada anak-anak yang luar biasa gitu. Untuk tingkat tingkat kemampuannya, kalau anak IPS itu biasanya rata-ratanya di anak rata-rata gitu ya. Jadi tidak terlalu menonjol di bidang akademik. Tapi kalau anak IPA itu justru kebalikannya, mereka adalah anak-anak yang antusias gitu ya untuk belajar. Nah, tetapi kalau di anak IPA ini mereka lebih cenderung antusias belajar karena lebih fokus kepada teori gitu ya. Tetapi kalau anak IPS itu justru kebaliknya, mereka itu tidak terlalu fokus sama teori, tetapi mereka lebih senang kepada praktek gitu ya. Jadi praktek. Jadi memang ketika mereka memilih jurusan, mereka sudah memetakan dirinya gitu ya. Secara otomatis
ketika anak itu masuk IPA berarti anak itu adalah anak akademisi, kemudian kalau anak IPS anak teknisi, yang lebih cenderung kepada bisnis gitu kan, lebih cenderung masuk polisian nantinya, itu biasanya seperti itu. Baik, jadi memang secara umum ya Pak Makribudin Bisa move on ini Pak. jadi di secara umum karena di SMA ya, karena sudah ada jurusan IPA dan IPS, jadinya Pak Makribudin sendiri juga sudah memetakan kebutuhan murid tersebut, dan juga murid itu sudah sadar diri juga gitu ya, sudah tahu potensi mereka itu di mana sehingga sudah memilih juga jurusan mana seperti itu ya. Nah, setelah Pak Makribudin mendapatkan karakter ya, data-data terkait karakter murid, perubahan pembelajaran seperti apa yang Pak Makribudin dapatkan ya? Oke. Setelah mengetahui potensi murid. Setelah mengetahui kekuatan yang ada pada murid itu, artinya telah dipetakan. Kebetulan saya adalah guru IPS, jadi saya lebih cenderung mengajarkan dengan menggunakan praktek atau lebih kepada project. Kalau mereka itu diarahkan untuk mengerjakan sebuah soal, untuk menjawab soal itu mereka lebih agak kesulitan gitu ya di sana. Tetapi kalau dibuatkan suatu project misalnya dalam bentuk membuat video atau apa gitu kan, seni gitu, mereka lebih mudah untuk mengaplikasikan tugas-tugas yang diberikan itu, atau proses pembelajaran yang kita ajarkan itu mereka lebih senang di luar daripada konsep yang biasanya itu berikan materi kemudian menjawab soal, itu mereka lebih tidak suka kalau anak IPS. Jadi ketika Pak Makribudin memetakan, kemudian Pak Makribudin merubah yang selama ini mengerjakan soal, setelah mendapatkan teori, diberi tugas mengerjakan soal. Nah, itu siswa tidak antusias. Tetapi ketika Pak Makribudin mengubah polanya, tugas itu tidak berupa lembar jawab yang harus diisi kertas seperti itu ya, lebih ke proyek. Mereka lebih antusias dalam belajar seperti itu ya. Nah, ini yang luar biasa sekali, berarti sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini ya, karena memenuhi kebutuhan murid berdasarkan apa yang menjadi minatnya. Mantap, luar biasa sekali. Baik, selanjutnya kita akan diskusi terkait visi misi program sekolah yang berdampak pada murid. Nah, setelah menyusun draft visi misi dan program sekolah yang berdampak pada murid ya, pada lokakarya sebelumnya, bagaimana implementasinya di sekolah? Apakah program tersebut sudah berjalan atau mungkin bisa diceritakan perkembangannya? Oke. Untuk visi dan misinya itu karena tidak bisa dibuat, artinya visi misi itu tidak dibuat langsung pada saat kita ikut kegiatan guru penggerak gitu kan. Tapi kan butuh proses itu. Jadi visi misi itu biasanya dilakukan sebelum ajaran baru gitu kan, dirapatkan. Sedangkan materi untuk pembuatan visi misi itu setelah visi misi yang dibuat oleh sekolah itu ada gitu. Ya. Jadi untuk sementara ini kita belum menjalankan visi misi yang kita rencanakan gitu kan. Tetapi pengenalannya sudah ada gitu kan terhadap visi misi itu, dan bisa kita implementasikan dalam kegiatan proses pembelajaran sehari-hari gitu kan, dan sudah dikomunikasikan, dan kedepannya mungkin kita bisa rubah total visi misi yang sudah tertulis di papan reklame atau papan-papan yang sudah dibuat di sekolah itu, kemudian bisa kita sosialisasikan secara menyeluruh. Dan mungkin baru itu yang bisa kita laksanakan secara bersama-sama dengan semua warga sekolah yang ada di sini. Gitu. Baik. Nah, karena kita masih menggunakan visi misi yang lama ya, di sekolah yang lama, sudahkah Pak Makribudin mengkomunikasikan draft visi misi yang baru ya, dan tentunya program sekolah tersebut pada warga yang ada di sekolah? Nah, kebetulan di Lokakarya 3 itu kita di sana bersama kepala sekolah. Sebelum Lokakarya kita sudah menyusun visi dan misi itu kan. Ya. Nah, jadi
visi dan misi yang kita buat rencanakan sama kepala sekolah itu sudah jadi di Lokakarya ketiga dan akan diterapkan nanti pada tahun ajaran baru. Akan tetapi kepala sekolahnya pindah gitu kan. Jadi sekarang kita mulai dari nol lagi mengkomunikasikan visi misi dan yang baru gitu. Kira-kira seperti itu Pak Irfan. Jadi memang tantangannya adalah kepala sekolah yang lama itu pindah ke mutasi ke sekolah lain, sehingga kepala sekolah yang baru datang ini kita harus mulai dari nol lagi untuk menyampaikannya ya. Baik, apa capaian baik ya yang Pak Makribudin temukan saat mencoba mengimplementasikan walaupun belum secara menyeluruh ya, mungkin di kelas-kelasnya Pak Makribudin terkait mengimplementasikan visi dan misi program tersebut. Gitu. Untuk terkait dengan penjelasan yang tadi di awal gitu kan. Jadi visi dan misi yang kita akan rencanakan ke depannya ini kita coba lakukan secara mandiri gitu ya, belum menyeluruh. Jadi kita masih melaksanakannya di kelas binaan kita gitu. Bagaimana menciptakan generasi yang kreatif, inovatif dan berakhlak mulia dengan menghasilkan suatu proyek dalam setiap pembelajaran atau tugas-tugas akhir mereka. Itu yang akan berusaha untuk jalankan itu. Baik, luar biasa sekali. Semoga apa yang menjadi harapan atau visi misi tersebut berjalan dengan baik. Baik, kita lanjut ke sesi yang ketiga, yaitu terkait rencana yang akan dilakukan oleh Pak Makribudin terkait praktek implementasi visi misi dan program yang berdampak pada murid. Nah, yang pertama adalah apa rencana atau strategi yang Pak Makribudin akan lakukan setelah mendapatkan respon, setelah mengevaluasi program-program yang dilakukan di kelas-kelas kecil Pak Makribudin. Nah, itu agar visi misi dan program sekolah tersebut ke depannya lebih baik. Oke, setelah berusaha memberikan gambaran dari implementasi visi misi yang akan kita buat secara mandiri di kelas binaan atau kegiatan pembelajaran secara mandiri, itu strateginya yang pertama ya kita membuat dulu programnya visi misi itu. Kemudian setelah programnya dibuat, mengkomunikasikannya dengan kepala sekolah. Setelah itu, setelah disetujui, maka kita akan menyusun rapat kerja bersama semua pihak sekolah yang ada di sini, pemangku kepentingan. Kemudian setelah rapat selesaikan, bentuk kepanitiaannya dalam bentuk SK, kemudian baru dijalankan, gitu kan. Nah, setelah itu ya kita berusaha untuk mencapai visi dan misi yang sudah dibuat itu bersama-sama. Baik, luar biasa sekali. Jadi memang strateginya memang dari awal ya, mulai dari penyusunan, kemudian mengkomunikasikan dengan kepala sekolah, rapat kerja, pembuatan SK, dan menjalankan visi misi tersebut. Dan terakhir adalah tadi melakukan evaluasi agar program-program tersebut ke depan itu lebih baik lagi. Baik, kita sampai di sesi pendampingan terakhir Pak Makribudin. Di 9 bulan terakhir ini kita sudah melakukan pendampingan individu beberapa kali. Total adalah ke-8 dan terakhir adalah hari ini. Selama saya mendampingi tentunya banyak hal-hal yang mungkin ya dirasa kurang berkenan atau ada hal-hal yang kurang. Nah, itu saya mohon saran dan masukannya agar saya dan pendamping-pendamping yang lain, siapa tahu menyaksikan video ini, mendapatkan pencerahan atau mendapatkan masukan ya, sehingga bagi pendamping berikutnya bisa lebih baik lagi dalam mendampingi CGP ke depannya. Silakan. Untuk sarannya kepada para pendamping ya, pada pendamping CGP, yaitu bisa melaksanakan kegiatan pendampingan seperti yang dilakukan oleh Mas Irfan, gitu kan. Karena menurut saya Mas Irfan ini sangat bagus sudah dalam pendampingan. Jadi karena mungkin hanya sedikit daripada guru pendamping itu yang
menguasai teknologi dan mengkomunikasikan seperti Mas Irfan itu. Jadi mungkin yang lainnya bisa meniru apa yang sudah dilakukan sama Mas Irfan. Karena menurut saya Mas ini sudah bagus. Inspirasi. Jadi salah tingkah nih saya. Terima kasih atas masukannya. Mungkin semoga didengarkan oleh para pendamping yang lain ya, sehingga bisa diterapkan. Terakhir Pak Makrifudin, apa yang membuat Pak Makrifudin selama 9 bulan ini bangga ya mengikuti seluruh program pendidikan guru penggerak? 9 bulan bukan hal yang singkat kan. Siapa tahu karena nggak cocok berhenti di tengah jalan kan bisa seperti itu. Tapi kenapa kok mau gitu sampai terakhir gitu? Nah, apa yang membuat Pak Makrifudin bangga gitu? Iya. Yang membuat saya bangga sekarang saya sudah ibaratnya sebentar lagi saya akan kepompongnya akan meledak gitu, menjadi kupu-kupu. Awalnya menjadi ulat itu kan masih menjadi hama gitu kan. Tapi setelah toksik ya. Iya, toksik ya. Jadi biasanya kita hanya menggerogoti atau ya mengkrecok kegiatan sekolah gitu kan. Tetapi setelah mengikuti program ini kita bisa menjadi suatu warna yang baru dan menjadi bagian dari ekosistem yang baru yang bisa memberikan suatu wadah. Harapannya sih bisa menjadi inspirasi bagi teman yang lain gitu kan. Luar biasa sekali gambarannya ya, dimana yang dulunya sebagai ulat di sekolah ya, karena ulat itu kan dianggapnya sebagai hama karena menggerogoti daun ya, sebagai hama lah intinya. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak itu sebagai kepompong, dan saat ini hampir kepompongnya itu sudah mulai membelah ya, sehingga diharapkan bisa menjadi kupu-kupu di mana akan menjadikan ekosistem baru, memberi warna yang baru untuk sekolah, memberikan ide-ide gagasan yang baru juga ya. Semoga seperti itu. Nah, ini luar biasa sekali ini. Jadi saya juga baru sadar juga nih, bagus ini gambarannya luar biasa sekali. Terima kasih Pak Makrifudin sudah sama-sama meluangkan waktu untuk melakukan pendampingan terakhir ini. Habis pulang dari Surabaya, capek juga tentunya ya. Selama mendampingi, saya mohon maaf apabila banyak kesalahan karena saya juga masih belajar sifatnya Pak Makrifudin, bukan karena saya tahu, tapi karena memang saya ditugaskan dan masih belajar, sehingga jika banyak hal-hal yang kurang, yang tidak berkenan di Pak Makrifudin dan rekan-rekan CGP yang lain, saya pribadi mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga minta maaf ya Pak.